Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas diuji oleh jin. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika waktu menjelang zuhur, ia menghentikan pekerjaannya untuk menunaikan kewajiban sholat. Ia pun segera pergi menuju sungai untuk mengambil air wudhu. Lalu ia mencari tempat yang bersih dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai mengerjakan sholat, tiba-tiba datang golongan bangsa jin dengan tujuan untuk mengujinya. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya jin tersebut. "Iya benar, saya Abu Nawas," jawabnya. Abu Nawas merasa heran, kenapa ada orang asing yang mengenali dirinya, sedangkan dia sendiri tidak mengenalnya. Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan orang tersebut bukanlah dari golongan manusia. Ia pun lalu memberanikan diri bertanya, "Siapa kamu? Sepertinya kamu bukan bangsa manusia." Jin itu menjawab, "Iya, saya adalah bangsa jin." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. "Ada perlu apa kau menemuiku?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menimba ilmu darimu Abu Nawas," kata jin berpura-pura. Abu Nawas pun mempersilahkan jin itu untuk duduk bersamanya. Mereka lalu berdiskusi tentang banyak hal, mulai mengenai ilmu agama dan ketuhanan. "Wahai Abu Nawas, aku ada pertanyaan untukmu. Apakah kau yakin Allah akan menolong hambanya yang beriman?" tanya jin tersebut. "Tentu saja aku percaya, tak akan ada sesuatu pun yang menimpa orang beriman kecuali atas kehendak Allah," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya, aku juga melihat itu pada dirimu. Aku yakin kau adalah orang yang beriman, sebab dalam keadaan apapun kau tak pernah meninggalkan kewajiban sholat. Itulah sebabnya kau selalu lolos dari hukuman ketika berulang kali dijebak oleh rajamu. Itu semata-mata karena Allah selalu menolongmu," puji jin tersebut. "Tapi aku penasaran Abu Nawas, aku ingin menyaksikannya secara langsung. Bagaimana cara Allah menolong hambanya yang beriman?" kata jin melanjutkan. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Abu Nawas heran. "Tidakkah tadi engkau mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu tak akan menimpa orang beriman, kecuali apa yang telah Allah putuskan untuk dirinya?" ujar jin tersebut. "Iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, terjunlah dari bukit. Kalau Allah memutuskanmu selamat, engkau pasti akan selamat. Bukankah engkau adalah orang beriman? Kau pasti percaya kan kalau Allah akan menolongmu," kata jin itu. Mendengar tantangan tersebut, Abu Nawas hanya terdiam. "Kenapa Abu Nawas? Apa kau sudah tidak percaya lagi dengan Tuhanmu?" tanya jin meledeknya. "Aku percaya Allah pasti akan menolongku," jawab Abu Nawas. "Lalu tunggu apa lagi? Ayo kerjakan," balas jin tersebut. "Wahai jin, ketahuilah, sesungguhnya Allah punya hak untuk menguji hambanya, tetapi seorang hamba tak punya hak untuk menguji Tuhannya," tutur Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas dalam berargumen membuat jin itu tak mampu mendebatnya. Jin tersebut pun berkata, "Berarti aku tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana cara Allah menyelamatkanmu dari bukit." Abu Nawas membalas, "Justru kau sedang melihatnya sekarang." Jin itu menjadi heran dengan jawaban Abu Nawas. "Mana? Aku tidak melihatnya," tanya jin itu. "Allah menolongku dengan cara menganugerahiku akal cerdik, supaya aku bisa mendebat perkataanmu.
sehingga aku selamat dari terjun ke bukit. Kalau aku bodoh, aku pasti akan menuruti perkataanmu dan aku bisa celaka karenanya, tutur Abu Nawas. Lagi-lagi jin tersebut dibuatnya takjub dengan argumen yang diucapkan Abu Nawas. Jin itu pun lantas pergi berlalu dari hadapan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Jauh sebelum masa Nabi Nuh, terdapat seorang pria yang bernama Wadan. Dia adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan disegani. Wadan ini sosok orang soleh yang berbudi baik dan sangat dicintai oleh para penduduk. Hingga suatu ketika Wadan pun meninggal. Kepergian Wadan membuat orang-orang diliputi oleh duka yang mendalam. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan iblis untuk menyesatkan mereka. Kemudian iblis mengubah wujudnya ke dalam bentuk manusia. Dia lalu menghampiri orang-orang yang sedang berduka dan berkata di hadapan mereka, "Aku melihat kalian sedang berduka atas kematian Wadan. Bolehkah aku membuat patung yang menyerupai dia?" Mendengar usulan tersebut, salah satu dari mereka bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu?" Iblis pun menjelaskan bahwa patung yang akan ia buat nantinya bisa diletakkan di gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan para warga, dengan tujuan agar mereka bisa mengenang Wadan. Usulan iblis ternyata disambut baik, para penduduk pun langsung menyetujuinya. Setelah iblis selesai membuatkan patung Wadan, mereka lalu meletakkan patung tersebut di tempat gedung pertemuan. Seiring berjalannya waktu, meskipun Wadan sudah tiada, namun kenangan atas kebaikan Wadan masih terasa membekas di hati orang-orang. Para warga yang rindu dengan sosok Wadan mendatangi gedung pertemuan hanya sekedar untuk melihat patungnya. Lama-kelamaan, gedung pertemuan tersebut ramai dikunjungi orang-orang untuk mengobati kerinduan sosok kepada seorang Wadan. Melihat antusias orang-orang kepada patung Wadan, iblis pun lalu melancarkan rencana selanjutnya. Iblis kemudian menawari mereka untuk membuatkan patung yang serupa. "Bolehkah aku membuat patung Wadan yang banyak agar kalian bisa menyimpannya di rumah masing-masing untuk mengenang sosok Wadan yang baik hati?" kata iblis kepada mereka. Mendapat tawaran tersebut, para penduduk pun langsung setuju. Tahun demi tahun pun berlalu. Anak-anak dari orang-orang ini kemudian menyaksikan bahwa betapa orang tua mereka mengagumi sosok patung di rumahnya. Lalu para anak keturunan mereka menjadikan patung Wadan sebagai sesembahan, bukan lagi sebagai pengenang terhadap Wadan. Semua itu berkat tipu daya iblis yang sengaja untuk menyesatkan manusia. Itulah sejarah pertama kali awal mula manusia menyembah berhala. Kisah ini terdapat dalam kitab Qisosul Anbiya, karya Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, setelah pasca banjir yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, Nabi Nuh kemudian membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu yang pertama Sam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafid. Sam menetap di wilayah bagian barat. Keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Sam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nabi Nuh yang tertua. Sementara anak yang kedua yang bernama Ham ditempatkan di wilayah utara. Keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasah. Sedangkan anak yang ketiga yang bernama Yafid ditempatkan di wilayah timur. Keturunannya banyak menempati daerah Turki. Ketika Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang ketiga anaknya. Nabi Nuh memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya.
Dia pun lalu naik ke puncak gunung. Anak yang pertama dipanggil adalah Sam, anak yang paling tua. Sam pun segera memenuhi panggilan ayahnya dan duduk di hadapannya. Kemudian Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam. Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan. Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang soleh. Adapun Sam dikaruniai 5 anak. Anak pertama bernama Arfaxad yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang soleh. Dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab Robi'ah dan Mudhar dan kabilah-kabilah Yaman. Anak kedua Sam bernama Hashim yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Anak ketiga Sam bernama Khuwail. Keturunannya adalah orang-orang Amalikoh dan Imadiyah. Anak keempat bernama Arum. Keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan kaum Samud. Dan anak kelima adalah Samaliko. Ia tidak memiliki keturunan karena mandul. Salah satu ulama yang bernama As-Sa'labi mengatakan bahwa Sam berumur sampai 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nabi Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematiannya. Dan ketika Sam telah berusia lanjut dan merasa lemah, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Itulah kisah anak pertama Nabi Nuh yang bernama Sam. Selanjutnya, Nabi Nuh memanggil anak keduanya yang bernama Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Mishroyim. Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun mendatangi Nabi Nuh. "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya." Nabi Nuh lalu meletakkan kedua tangannya di badan Mishroyim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang sungainya merupakan sungai terunggul." Dan pada masa berikutnya, Misroyim menetap di Mesir, tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya. Dan di antara keturunannya adalah suku Kipti. Rupanya ketika Nabi Nuh memanggil Ham pada malam itu, dia bersenggama dengan istrinya. Kemudian istrinya melahirkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia pun mengingkari keduanya sebagai anaknya. "Kedua anak ini bukan keturunanku," kata Ham kepada istrinya. Istrinya membalas, "Keduanya benar-benar darah dagingmu. Akan tetapi kita terkena kutukan ayahmu." Akhirnya Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak ayah mereka, yaitu Ham. Keduanya pun sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Pada akhirnya 2 bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya, Nabi Nuh alaihi salam mengundang anaknya yang bernama Yafid. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafid sebagai makhluk yang terjelek." Doa Nabi Nuh pun dikabulkan.
Di antara dari keturunan Yafid lahirlah Ya'juj dan Ma'juj. Yafid lalu pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batros, Mayasik, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sokolibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batros adalah orang-orang Turki. Adapun keturunan Masayi adalah orang-orang Ajam, dan keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Demikianlah kisah tentang ketiga anak Nabi Nuh yang menjadi cikal bakal berbagai golongan ras manusia di dunia. Kisah ini terdapat dalam buku yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. Benar tidaknya kisah ini? Wallahu a'lam bishawab. Diceritakan ada 2 orang yang hidup bertetangga. Rumah mereka berdekatan satu sama lain. Akan tetapi 2 orang ini sangat bertolak belakang. Satunya adalah wanita pelacur, sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim. Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat. Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah. Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat ataupun sekedar meminta doa darinya. Namun di balik kealimannya itu, orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Wanita pelacur itu pasti selalu melakukan perbuatan mesum. Itulah yang selalu terucap di hatinya. Setiap kali ia memandang rumah tetangganya, prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya. Apabila dia teringat akan si pelacur tersebut, prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia sangat membenci dan merasa jijik kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya. Namun karena dia sangat dikenal masyarakat sebagai orang yang bijak dan adil dalam mengambil keputusan, ia pun enggan melakukannya. Karena ia takut dinilai masyarakat bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu setiap kali melihat rumah orang alim tersebut, hatinya selalu bergejolak dan bergetar. Penyesalan dan tangisan yang mendalam selalu tersimpan di hatinya. Dalam hatinya si pelacur selalu berkata, "Betapa mulianya engkau wahai orang alim, engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana. Sementara aku, hidupku bergelimang dengan lumuran dosa. Engkau yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Banyak orang dari berbagai pelosok berkunjung ke rumahmu menimba ilmu serta memohon doa restu darimu. Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya, hidup terhormat dan jauh dari dosa serta perbuatan maksiat. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalanmu yang benar. Mudahkanlah keinginanku ini, dan janganlah engkau biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini." Batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah. Demikianlah yang terlintas di hati pelacur setiap menatap rumah tetangganya yang alim. Ia senantiasa berprasangka baik dan berdoa untuk tetangganya. Namun sebaliknya, orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur. Bahkan semakin hari dia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu. Singkat cerita, tibalah hari pembalasan. Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka. Dia pun protes kepada malaikat. "Kalian pasti salah, coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini." Malaikat pun membuka dan membacakannya. "Memang benar engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim. Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebajikanmu.
Tetapi satu hal yang membuat Allah murka dan tidak ridho kepadamu, engkau selalu saja melihat orang lain dengan prasangka burukmu, terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur. Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya ditempatkan pada surga atau neraka? Sementara di sisi lain, si pelacur yang bertetangga dengan orang alim tadi justru diantarkan malaikat menuju pintu surga. Ia pun heran lalu bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian tidak salah dalam membaca catatan amal ibadahku? Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga. Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia?" Lalu malaikat menjawab, "Memang benar, catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan dosa. Namun ada satu hal kecil yang nampak sepele tetapi sering diabaikan manusia. Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya. Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang orang alim. Engkau selalu mendoakan dan selalu berprasangka baik terhadapnya. Ketahuilah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan Dialah yang berhak menentukannya." Kisah ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan. Menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Al-Kisah Raja Bengis nan kejam bernama Timur Leng berhasil menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawannya. Dan desas-desusnya, Raja Timur dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad. Hal ini membuat semua warga dicekam ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri, sebab Raja Timur dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Timur beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. "Mari kita semua berdoa supaya pasukan tentara Raja Timur ditimpa musibah angin topan yang dahsyat, sehingga mereka semua menjadi binasa." Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak mengucapkan amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah Anda pernah melihat tentara Raja Timur?" Abu Nawas menjawab, "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu bukan orang sini." Pria itu kembali berkata, "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur." Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula dengan penduduk desa. Mereka tak menyangka bahwa pasukan tentara Raja Timur sudah memasuki desanya. Tapi dengan tenang Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu membuat panglima tentara Raja Timur menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujar panglima tentara Raja Timur. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu
apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami? Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti, balas Abu Nawas. Seketika Panglima Tentara Raja Timur tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Karena kelucuan Abu Nawas, Panglima Tentara Raja Timur mengatakan bahwa dia dan pasukannya tidak akan menyerang desa Abu Nawas. Justru malah sebaliknya, ia memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan mereka. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab ia memakan banyak hasil panen mereka. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa Panglima Tentara Raja Timur akan murka, tutur salah satu warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar dia mengembalikan hadiah itu. Saya setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang Panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kami semua akan menemanimu, balas mereka serempak. Esok harinya, Abu Nawas dan penduduk desa berangkat menuju tenda Panglima Tentara Raja Timur. Sesampainya di sana, terdapat ribuan pasukan yang sedang berkumpul. Dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, namun akhirnya ia diperbolehkan menghadap sang Panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkan Abu Nawas. Mereka takut akan dibunuh bila sampai usulannya membuat sang Panglima menjadi marah dan murka. Dan naasnya lagi, saat itu sang Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat kehadiran Abu Nawas, Panglima Tentara Raja Timur berteriak, "Mau apa datang kemari?" bentak sang Panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya sang Panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk desa telah meninggalkan dirinya. Karena merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam dengan warga desa. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Timur tidak marah? Akhirnya ia pun menemukan ide. "Begini Tuan, saya perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan saya kirim gajah betinanya," jawab Panglima Tentara Raja Timur. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari ini Baginda Raja terlihat kurang bersemangat. Kemudian salah satu menterinya menghampiri dan bertanya, "Apakah Paduka Raja sedang kurang sehat?" tanya menteri itu. "Tidak wahai menteriku, saya hanya kurang bersemangat saja," jawab Baginda Raja. "Mungkin Baginda Raja butuh sedikit hiburan. Bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas, kita beri dia tantangan?" usul sang menteri. "Benar juga katamu, tapi aku tidak punya ide apapun untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, kalau soal itu serahkan saja padaku," balas sang menteri. "Memangnya kamu punya ide apa?" tanya Baginda ingin tahu. "Suruh saja Abu Nawas untuk menghadirkan lembu berjenggot yang bisa berbicara. Pasti dia akan kebingungan," usul sang menteri. "Ide yang bagus, cepat panggil Abu Nawas kemari."
titah Baginda Raja kepada pengawal kerajaan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kamu ingin dapat hadiah enggak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya mau, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi ada syaratnya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Waduh, pasti Baginda ingin mengerjai aku lagi," batin Abu Nawas dalam hati. "Kamu bersedia tidak Abu Nawas? Tapi karena kamu sudah ada di sini, mau tidak mau kamu berarti harus menerima tantanganku," tegas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, katakan apa tantangannya kali ini?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku menginginkan 6 lembu berjenggot yang pandai berbicara. Kamu saya kasih waktu 1 minggu untuk mendatangkan mereka. Kalau kamu gagal, kamu akan dihukum gantung," jawab Baginda Raja menjelaskan. "Mati aku, mana ada lembu berjenggot yang bisa bicara? Biarlah nanti aku cari caranya," keluh Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kemudian mohon diri pamit pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Baginda Raja. Seharian Abu Nawas tidak pernah keluar rumah, sehingga membuat para tetangganya heran. Seminggu pun berlalu, akan tetapi Abu Nawas masih belum menemukan jalan keluarnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Terpaksa ia harus menghadap Baginda dan siap untuk mendapatkan hukuman. Saat dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas melihat sekumpulan kakek-kakek tua yang sudah pikun. Ia lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Ini hari apa ya, Kek?" Karena mereka adalah sekumpulan kakek-kakek pikun, tentu saja jawaban yang mereka berikan tidak ada yang benar. "Aha, aku menemukan ide agar selamat dari hukuman," ucap Abu Nawas girang. "Apakah di antara kalian ada yang ingin makan enak? Kalau mau, silakan ikut denganku. Tapi kesempatan ini hanya untuk 6 orang saja," ujar Abu Nawas. Mendengar tawaran Abu Nawas itu, mereka serempak langsung bersedia. Lalu dipilihlah 6 orang dari mereka yang benar-benar pikun. Kemudian mereka berenam diajak Abu Nawas menuju istana. Setelah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mana lembu yang kau janjikan itu?" tanya Baginda Raja. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Itulah mereka wahai Paduka yang mulia." Melihat yang dibawanya adalah kakek-kakek tua berjenggot, Baginda pun heran. Lalu kembali bertanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak salah bawa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak wahai Paduka yang mulia. Kalau Baginda tidak percaya, tanyalah pada mereka, hari apa sekarang?" Lantas Baginda pun segera menghampiri kakek-kakek tua dan bertanya kepadanya. Ternyata memang benar. Ketika Baginda Raja bertanya kepada kakek-kakek itu, jawaban mereka berbeda-beda dan tidak ada yang benar. Maka berujarlah Abu Nawas, "Tuh kan Baginda, jika mereka manusia tentunya tahu hari ini hari apa. Belum lagi jika Baginda menanyakan hari yang lain akan tambah pusinglah mereka. Inilah yang saya maksud dengan lembu berjenggot yang pandai bicara itu Baginda." Baginda Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Baginda pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu pulang dan mengajak ke-6 orang tersebut makan enak di sebuah warung. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Meskipun terbilang mustahil, tapi ia menginginkannya menjadi kenyataan. Dan tentulah yang menjadi sasarannya adalah siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah kau percaya akan adanya kuda sakti?"
yang mana kuda sakti tersebut mampu melakukan apa yang saya inginkan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil. Raja Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan hewan, beliau tidak mempunyai kuda yang sakti. Karena kesaktian Nabi Sulaiman terdapat pada cincinnya, bukan pada hewan kendaraannya, jawab Abu Nawas. Tapi aku yakin ada, karena aku telah mendapatkannya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Kalau memang ada, beritahu saya di mana tempatnya, timpal Abu Nawas. Baik, besok aku akan menunjukkannya padamu, sahut Baginda Raja. Kemudian pada keesokan harinya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke sebuah tempat yang sangat luas, di mana tempat tersebut terdapat sebuah kandang yang sangat besar. Mereka berdua pun lalu memasukinya. Saat Abu Nawas masuk ke dalamnya, ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda. Itu dia kuda sakti saya Abu Nawas. Dia melakukan apapun yang saya inginkan, kata Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa dipermainkan sempat merasa dongkol. Akan tetapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia menghampiri pria tersebut dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar kuda sakti?" Pria itu menjawab, "Iya, saya kuda sakti Baginda Raja." "Jadi kau bisa melakukan apapun yang diperintah Baginda Raja?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya, saya bisa melakukan apapun," jawab pria tersebut. Ternyata pria ini sudah bersekongkol dengan Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu menendang kaki pria itu berkali-kali dan kemudian berkata kepadanya, "Sekarang larilah. Tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari." Dengan menahan rasa sakit, pria itu berlari sambil terpincang-pincang. "Mana ada kuda sakti larinya begitu? Paduka pasti telah keliru," teriak Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja tak kuasa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang di teras depan rumahnya, datanglah seorang kawan menghampiri. Ia pun lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, lihatlah, ada dua orang membawa nampan yang berisi ayam panggang." Abu Nawas membalas, "Biarkan saja, itu bukan urusanku." Ucapan Abu Nawas ini mengandung maksud bahwa dirinya tidak suka kepo dengan urusan orang lain. Kawan Abu Nawas kembali berkata, "Tapi mereka sedang menuju ke rumahmu Abu Nawas." Abu Nawas membalas, "Biarkan saja, itu bukan urusanmu." Ucapannya kali ini untuk memberitahu kawannya agar orang lain juga jangan kepo dengan urusan dia. Saingan bisnis. Selain dikenal dengan kekonyolannya sebagai ulama sufi, Abu Nawas juga memiliki kebijaksanaan yang sangat mendalam. Tidak jarang, semua masalah yang diadukan kepada dirinya bisa diselesaikannya dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak. Dan satu lagi dari Abu Nawas, ia adalah pebisnis yang handal. Di balik kesuksesannya dalam dunia bisnis, ada saja dan sudah pasti ada orang yang iri. Siapa lagi kalau bukan tetangganya yang bernama Abu Jahil. Persaingan bisnis antara Abu Nawas dan Abu Jahil semakin ketat. Dan beberapa kali sudah terjadi gesekan-gesekan percikan api yang hampir saja menyulut amarah dan pertikaian berdarah. Bahkan tak jarang Abu Jahil menggunakan cara-cara kotor demi ambisinya untuk menyaingi bisnis Abu Nawas. Pernah Abu Jahil tertangkap basah
Di tengah malam ia bolak-balik di halaman rumah Abu Nawas sembari menaburkan sesuatu dari kantong bajunya. Sungguh persaingan yang sudah tidak sehat sama sekali. Dan pada suatu masa, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati Abu Jahil bertanya, "Ini kenapa ya dagangan Abu Nawas lebih laku, padahal buah labunya sama-sama besar, rasanya juga sama-sama enak. Wah, jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun nih," pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar, sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Jahil membawa sesuatu dibungkus dengan kain putih yang sudah agak sedikit kotor. Ia menggantungnya di bawah meja tempat ia jualan. Dan sebelum Abu Nawas datang, ia menaburkan sesuatu di tempat biasa Abu Nawas jualan. Kemudian Abu Jahil mengganti harga jual buah labu miliknya menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah, bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tak dipedulikan oleh Abu Jahil, karena tujuan utamanya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Tapi ada satu kebodohan Abu Jahil, ia sama sekali tak pernah belajar dengan siapa selama ini ia bersaing. Ya, Abu Nawas orang yang mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi setiap masalah. Ketika Abu Nawas sudah datang dan segala sesuatunya sudah beres untuk mulai berjualan, ia merasakan sesuatu yang aneh dengan lapaknya ataupun lapak milik Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung menghampiri tempat jualan Abu Jahil. "Abu Jahil, benar itu kamu jual labu cuma 1 dinar?" tanya Abu Nawas. "Wah, ya benar dong, Abu Jahil nih, jualan sambil bersedekah," jawab Abu Jahil dengan angkuhnya. "Wah, keren kamu. Gimana kalau labunya aku borong semua?" tanya Abu Nawas kembali. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, "Boleh saja, kamu pasti gak mampu bersaing denganku, iya kan?" ledek Abu Jahil sambil tersenyum. Abu Nawas membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang cerdik." Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil pun berkata, "Sekarang kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang akulah yang paling cerdik." Abu Jahil. Mendengar pengakuan Abu Jahil, Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Tapi tanpa Abu Jahil sadari, sebenarnya disinilah strategi marketing Abu Nawas berjalan dengan sangat mulus. Harga labu yang tadinya Abu Nawas jual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya.
Menyadari hal itu, sontak Abu Jahil terkejut. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. Wah, sial, kok malah aku yang kalah? Gimana ceritanya ini? Gerutu Abu Jahil. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.